Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Balboa, NIM 211F10188 dari program studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro Jember. Di sini saya akan melakukan tugas UTS dari Bunda Sugihartati SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial. Masalah sosial sering terjadi di sekitar kita, tapi apa benar masalah sosial itu bisa digolongkan sebagai masalah sosial? Yuk, kita cari tahu 5 kriteria untuk menentukan masalah sosial. Pada presentasi saya ini, pernah nggak kamu menonton berita di televisi, lalu ada berita tentang tawuran antar pelajar SMA? Atau pernahkah kamu membaca berita tentang kasus bunuh diri? Nah, tawuran antar pelajar dan kasus bunuh diri itu tergolong ke dalam masalah sosial. Tawuran antar pelajar mungkin sudah lama menjadi masalah yang sering terjadi di masyarakat. Tapi untuk kasus bunuh diri sendiri sebenarnya tergolong masalah sosial yang baru menjadi perhatian masyarakat global selama beberapa tahun belakangan ini. Akibat jumlah yang kian meningkat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, yaitu dilansir dari World Health Organization atau WHO, jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati angka 8.000 kematian per tahun, atau satu kematian setiap 40 detik. Bukankah bunuh diri telah menjadi penyebab kematian tertinggi nomor 2 pada kelompok usia 15 sampai 29 tahun? Aduh, tinggi sekali ternyata. Menurut data yang sama, sebanyak 79% kasus bunuh diri di negara berpendapatan rendah dan menengah, atau bisa kita disebut dengan negara berkembang. Setiap kasus bunuh diri maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kasus bunuh diri kini telah digolongkan sebagai masalah sosial serius yang perlu diperhatikan. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud masalah sosial itu? Terus gimana cara kita menentukan kejadian mana yang tergolong masalah sosial dan kejadian mana yang bukan? Nah, untuk tahu jawabannya simak dari presentasi saya yang akan saya simpulkan. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah dampak berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu atau kelompok maupun antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Di sisi lain, interaksi sosial dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Pengertian lain dari masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab timbulnya masalah sosial, antara lain yaitu biologis, ekonomis, psikologis, geografis, demografis, dan lainnya. Kriteria masalah sosial, meskipun terkesan banyak, tapi nggak semua masalah di masyarakat bisa digolongkan sebagai masalah sosial. Ya, ada 5 kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan masalah sosial, yaitu gejala, sumber, pihak yang menetapkan, sifat, dan perhatian masyarakat. Gejala. 1. Gejala. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan kondisi di kehidupan nyata. Masyarakat bisa memilih masalah sosial yang berbeda-beda, tergantung nilai yang dianut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gejala dari masalah yang terjadi. Gejala ini pun bisa terjadi di daerah Indonesia. Memakai bikini di pantai dianggap sebagai hal masalah sosial. Karena kenapa? Karena satu, ketidaksopanan. Karena kan yang ada di Indonesia ini kan mayoritas muslim. Ya, ada sebagian yang non muslim, tapi kan tertutup. Lah, pakai yang bikini di pantai itu kan terjadi karena ada pendatang barat datang ke Indonesia.
ketika menjajah. Lah, itu kan banyak sekali kan, kayak noni-noni Belanda pakai pakaian yang tidak sopan. Dua, sumber dari masalah sosial biasanya berasal dari kondisi dan proses sosial di masyarakat. Tapi selain itu, masalah sosial juga bisa muncul akibat adanya bencana. Misalnya ketika terjadi banjir, beberapa korban banjir bisa mengalami kemiskinan akibat seluruh harta bendanya hilang, terbawa arus, tertimbun tanah longsor. Lah, itu kan bisa yang menyebabkan kemiskinan sehingga tidak ada harta yang tersisa. Banjir di sini adalah sumber terjadinya masalah sosial dan kemiskinan. Untuk yang ketiga, pihak yang menetapkan, maksudnya masalah yang sosial ditapakkan oleh common sense di masyarakat terhadap gejala yang ada, kriteria timbul hal yang tidak selaras antara fenomena sosial yang diharapkan dengan keadaan nyatanya, maka akan timbul gejala sosial akibat common sense dari masyarakat setempat yang menetapkan hal tersebut sebagai gejala sosial. Jadi, masalah sosial tidak bisa diklaim oleh salah satu individu saja. Untuk yang keempat, sifat. Masalah sosial memiliki dua sifat, yaitu laten, yang artinya tersembunyi, dan nyata. Masalah sosial laten adalah masalah sosial yang tidak disadari secara langsung oleh masyarakat, namun tetap memiliki dampak. Contohnya, yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan. Sedangkan masalah sosial yang nyata adalah masalah sosial yang benar-benar terlihat secara langsung di mata masyarakat. Contohnya yaitu kemiskinan. Lah, perlu diketahui untuk perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke selokan, ke sungai, itu sebenarnya menyebabkan kesengsaraan pada masyarakat karena kan mengganggu, ada bau, ada airnya kotor. Jadi kan air yang mau digunakan untuk ke sawah atau dipakai masyarakat untuk hal-hal lain itu kan tidak bisa. Jadi masyarakat bisa mengalami kesengsaraan akibat ulah dari perusahaan. Tapi tidak semua perusahaan membuang limbahnya ke sungai. Adapun membuang ke tempat lain yang khusus, mungkin saja perusahaan tersebut tidak ada tempat untuk pembuangan. Jadi ya pemikiran perusahaan tersebut seenaknya saja, tapi tidak semua perusahaan yang saya sebutkan. Untuk yang kelima, perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat, dan sebaliknya, tidak semua yang menjadi perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan tentunya akan menarik perhatian masyarakat, tapi hal ini bukan termasuk masalah sosial. Kemudian, contoh lainnya adalah kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah tertentu menjadi perhatian masyarakat sekitar, karena kemungkinan masyarakat wilayah tersebut memang sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu. Padahal hal tersebut termasuk masalah sosial. Sebenarnya kemiskinan itu terjadi dari kita sendiri. Maksudnya begini, sebenarnya kan tidak semua pemerintah itu kan menyediakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya sih itu kesadaran dari masyarakat. Sebenarnya mereka itu agar tidak menjadi miskin, ya bukan miskin beneran. Sebenarnya mereka itu harus mempunyai ide untuk memperkerjakan diri sendiri. Contoh, membuka usaha, berdagang, atau mempunyai kreasi sendiri, atau seperti membuat kerajinan. Lah, hal tersebut kan bisa kan diperjualbelikan di tetangga, di lingkungan, supaya bisa meningkatkan ekonomi kita. Jadi kita tidak bergantung kepada pemerintah. Kalau kita bergantung ke pemerintah kan susah. Contoh, mungkin di tahun 2022 ini kan yang dibutuhkan sudah tidak ijazah SMA, SMK lagi, akan tapi S1. Akan tapi masih ada kan beberapa masyarakat atau anak-anak yang putus sekolah tingkat SD, SMP, SMA. Lah, ketika mereka akan melamar pekerjaan di sesuatu perusahaan pemerintah, ternyata yang dibutuhkan hanya ijazah S1, sementara mereka tidak ada ijazah, tidak sekolah.
Jadi selain itu mereka kan bisa membuka usaha sendiri, tidak harus mengandalkan pemerintah, dan tidak terjadi demo, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Nah, itu pembahasan saya. Masalah sosial, faktor penyebab, dan beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukannya. Kalau masih belum puas dengan pembahasan kali ini, saya akan lanjut di part 2. Baik, di part 2 ini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah sesuatu perubahan secara fisik, yaitu dari kanak-kanak menuju dewasa, yaitu pada saat umur 12 tahun hingga umur 21 tahun mereka akan dewasa dan menemukan jati diri mereka masing-masing. Nah, kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Para pelakunya seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku penyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan masalah sosial. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakannya. Adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan disengaja, di antaranya karena kurang memahami aturan-aturan yang ada, sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja memang sengaja dilakukan, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan, mungkin karena ingin diperhatikan, cari sensasi, atau latar belakang masalah sosial. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan sedangkan ia tahu apa yang ia lakukan melanggar aturan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar situasi tertentu. Tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan? Sebab orang dianggap normal, biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang masalah sosial. Perilaku menyimpang dalam tulisan tentang kenakalan remaja ini bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati masa kenakalan remaja atau masa transisi kanak-kanak ke masa remaja. Perilaku yang dianggap normal, nakal, atau jahat yaitu perilaku yang disengaja meninggalkan keresahan pada masyarakat. Istilah keberfungsian sosial mengacu pada cara-cara yang dipakai oleh individu akan kolektivitas, seperti keluarga dalam bertingkah laku, agar dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta dapat memenuhi kebutuhannya. Juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan pokok bagi penampilan beberapa peranan sosial tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Sebagai konsekuensi dari keanggotaannya dalam masyarakat, penampilan dianggap efektif diantaranya jika suatu keluarga mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Kemampuan seseorang melaksanakan tugas, pengertian pertukaran dan kesinambungan serta adaptasi
resiprokal antara keluarga dengan anggotanya, dengan lingkungan dan tetangga dan lain-lain. Kemampuan berfungsi sosial secara positif dan adaptif bagi sebuah keluarga, salah satunya jika berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan dan fungsinya terutama dalam bersosialisasi dalam anggota keluarganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kenakalan remaja. Perilaku nakal remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, internal, maupun faktor dari luar, eksternal. 1. Faktor internal. Krisis identitas, dalam artian perubahan biologis sosiologis pada diri remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas atau peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang selanjutnya, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terserah pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Keluarga. Perceraian keluarga, broken home, tidak adanya komunikasi antara keluarga ataupun perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu membacakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik, komunitas atau lingkungan sekolah tempat tinggal yang kurang baik. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja yaitu menata kembali emosi jiwa remaja yang tercabik-cabik itu, emosi dan perasaan mereka karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman maupun lingkungan sejak kecil. Dan gagalnya proses perkembangan remaja tersebut, trauma dalam hidupnya harus diselesaikan. Konflik-konflik psikologis menggantung harus diselesaikan dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda. Kenakalan remaja merupakan salah si anak atau orang tua, karena ternyata banyak orang tua yang tidak berperan sebagai orang tua, yang seharusnya mereka hanya menyediakan materi dan sarana serta fasilitas bagi si anak tanpa memikirkan kebutuhan batinnya. Orang tua juga sering menuntut banyak hal tetapi lupa untuk memberikan contoh yang baik bagi si anak. Sebenarnya kita melupakan sesuatu ketika berbicara masalah kenakalan remaja, yaitu hukum kausalitas. Sebab dari kenakalan seorang remaja selalu dikristalkan menuju faktor eksternal. Lingkungan yang jarang memperhatikan faktor terdekat dari lingkungan remaja tersebut. Dalam hal ini, orang selalu menilai bahwa banyak kasus kenakalan remaja terjadi karena lingkungan pergaulan yang kurang baik, seperti pengaruh teman yang tidak benar, pengaruh media massa, sampai pada lemahnya iman seseorang. Setelah diketahui penyebab terjadinya kenakalan remaja, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. 1. Kegagalan mencapai identitas. Harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Nah, contoh agar masa lalu yang buruk yang telah terjadi dan memperbaiki sifat kita pada hari ini, maka kita harus meningkatkan kualitas kita, seperti mengikuti aktivitas-aktivitas yang berpositif. Contoh, mengikuti kegiatan olahraga, mengikuti kejuaraan, mengikuti lomba, sehingga kita akan meningkatkan kualitas kita, sehingga kita tidak dipandang remeh oleh masyarakat, keluarga, dan teman-teman terdekat kita, sehingga kita mampu
membuktikan bahwa kita itu bisa, tidak tergolong ingin bergantung kepada orang lain. Yang kedua adanya motivasi dari keluarga lah. Motivasi itu penting untuk meningkatkan imun sehingga kita merasa semangat. Yang ketiga, kemauan orang tua untuk membenahi anak-anak yang nakal, serta orang tua memberi arahan yang positif. Yang keempat, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberikan siapa dan komunitas remaja yang bergaul yang baik. 6. Pemberian motivasi seperti ilmu yang bermakna yang tergandung dalam pengetahuan dengan memanfaatkan film-film yang bernuansa moral, media massa ataupun perkembangan teknologi lainnya. Yang terakhir adalah membentuk suasana sekolah yang kondusif, nyaman buat remaja dan dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan remaja. Baik, di part 3 ini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar, mahasiswa, serta masyarakat. Saat ini, bahaya dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan kita saat ini dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Karena kenapa? Bagai dua sisi, mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah kita ketahui, beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan menjadi kecanduan pada diri kita. Penyalahgunaan ini karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan, ngefly, pikiran masalah sudah hilang. Karena apa? Mereka mengkonsumsi narkoba. Akan tetapi narkoba itu sangat berbahaya dan dilarang oleh pemerintah di negara kita. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Menggunakan sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Tapi kebanyakan dari mereka yang sering menggunakan narkoba atau mengkonsumsi ingin terus menambah barang haram tersebut masuk ke dalam tubuh mereka sendiri, tapi dampaknya sangat berbahaya sekali. Lah, pengertian narkoba, narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat obat yang baik bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek berasal dari tanaman, halusinasi serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya memakai bertambah dan serta berlebih-lebihan. Akan tetapi itu sama saja tidak baik untuk ketika dikonsumsi. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja dan bahaya narkotika bagi kesehatan, simak yang saya jelaskan pada video ini. Jenis-jenis narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Kandungan yang terdapat di narkoba tersebut bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang Narkotika, jenisnya menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. 1. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, narkotika golongan 2
Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan serta secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses. Jika berdasarkan pada bahan sebelumnya pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintetis. Jenis satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat bersintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintesis, penggunaan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, dan kodein, dan lain-lain. Narkotika jenis alami, ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat-zat tersebut diperbolehkan untuk dijadikan obat bahaya narkoba. Sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Lah, penyebab pelajar masyarakat yang ada di Indonesia mengonsumsi narkoba adalah mereka yang kebanyakan pikiran mereka itu stres, sehingga mereka tidak ada jalan lain untuk menghilangkan rasa stres tersebut, sehingga mereka mengonsumsi narkoba. Akan tetapi, mengonsumsi narkoba itu dampaknya sangat berbahaya bagi kita, serta bisa berdampak pada keluarga. Contoh, ketika ada seseorang yang mengkonsumsi narkoba terus-menerus sehingga mereka kecanduan, lah, sangat tahu kan jika harga narkoba itu sangatlah mahal. Jika terus-menerus dikonsumsi, maka ketika tidak ada uang, maka para pecandu narkoba itu bisa menyilet kulit, tangan, dan menghisap darahnya. Itu menurut saya yang pernah saya pelajari di madrasah aliyah sebelumnya. Lah, sehingga ketika mereka kecanduan, mereka akan mengalami luka. Selain itu, jika mereka tidak ada uang, mereka mau tidak mau harus menjual barang-barang yang ada di rumah untuk membeli narkoba dan sejenisnya. Dampaknya begitu besar bukan untuk para pecandu, akan tetapi dampaknya lebih memberi beban kepada si keluarga tersebut. Lah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami mengkonsumsi narkoba. Meski ada beberapa yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh para pecandu narkoba, seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah-muntah,
rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan apabila pemakaian berlangsung bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya tingkat kesadaran. Lah, yang kita tahu, pemakaian menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi ini hilangnya ingatan sehingga sulit untuk mengenali lingkungan sekitar. Saya punya tetangga pengkonsumsi narkoba itu sangatlah linglung. Karena apa? Setiap hari, setiap saat si pengguna tersebut itu selalu kecanduan ingin hisap ganja, hisap sabu karena sudah terbiasa. Lah, yang saya tahu kenapa orang tetangga saya itu mengkonsumsi narkoba dikarenakan ada masalah beban yang sangat berat, beban hidup, sehingga pilihannya hanya satu, yaitu mengkonsumsi narkoba karena efeknya ngefly dan sering halusinasi. Nah, yang terakhir ini penyebab paling sering terjadi yaitu kematian. Dampak narkoba yang buruk